Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di perkuliahan Fisika Dasar 2 dan untuk pertemuan 6 kali ini kita akan membahas tentang potensial listrik. Oke, kalau kalian biasa menonton sinetron atau drama Korea, apalagi drama Korea sekarang itu banyak yang membahas tentang kehidupan dokter dan dunia medis. Nah, seringkali ada adegan ya pasien yang kolaps, terus ada dokter yang bergegas datang menggunakan alat kejut jantung seperti ini. Nah, dia akan meletakkan alat kejut jantungnya di dada pasien. Setelah beberapa sentakan pada dada pasien ini, itu pasiennya bisa sadar dan selamat. Walaupun mungkin beberapa juga tidak bisa diselamatkan dengan alat kejut jantung ini. Nah, teknologi ini real ya, ada di kehidupan kita, dan alat ini bekerja dengan menggunakan dua prinsip utama kelistrikan yang akan kita pelajari kali ini, yaitu tentang energi potensial listrik dan juga kapasitansi. Jadi alat kejut jantung yang digunakan oleh dokter ini itu merupakan bagian dari sebuah defibrilator yang punya trafo berkekuatan besar dan ada penyearah dan kapasitor di dalamnya. Jadi alat ini, defibrilator, itu dia gunakan muatan listrik untuk menyimpan energi, lalu dilepaskan ke dalam tubuh pasien. Nah, arus listrik itu akan menghentikan kontraksi dari otot jantung dan memberikan jantung kesempatan untuk berdetak secara normal. Jadi ini yang akan kita pelajari hari ini. Ini salah satu contoh penerapan dari konsep yang akan kita pelajari hari ini. Nah, untuk memahami bagaimana sebuah kapasitor tadi dapat menyelamatkan nyawa seseorang ya, mari kita sedikit review apa itu kapasitor dan bagaimana dia bekerja. Jadi kapasitor itu dia punya dua plat konduksi ya, dia punya dua plat konduksi paralel yang bermuatan berbeda dengan medan listrik yang ada di antara mereka. Jadi di antara kedua plat ini ya. Nah, gambar ini menjelaskan tentang sebuah kapasitor yang digunakan untuk menyimpan energi sebagai energi potensial listrik. Nah, sama halnya dengan suatu objek yang memiliki energi potensial gravitasi ketika berada di atas permukaan bumi. Nah, objek yang bermuatan juga itu memiliki suatu energi potensial listrik ketika dia berada dalam sebuah medan listrik. Nah, dalam kedua kasus tersebut, potensial gravitasi dan potensial listrik, energi potensial itu dapat digunakan untuk melakukan kerja ketika sebuah gaya diberikan dari suatu jarak tertentu. Nah, sama halnya pada sebuah defibrilator yang tadi, kita hanya ingin energi potensial yang cukup untuk menghentikan denyut jantung yang tidak teratur. Jadi bukan potensial yang besar ya, karena itu juga membahayakan pasien. Nah, untuk mengukur energi potensial pada sebuah medan listrik ini, mari kita bayangkan sebuah muatan tes positif yang bergerak di antara plat kapasitor. Jadi misalkan ada muatan positif ya, muatan tes positif ya, yang bergerak di antara kedua plat kapasitor. Nah, ketika kita tempatkan muatan positif di antara plat ini, nah medan listrik yang seragam itu akan menghasilkan gaya konstan pada muatan positif tersebut pada arah plat negatif. Jadi kita bisa menghitung kita bisa menghitung usaha yang dilakukan oleh medan listrik ini untuk memindahkan muatan dengan jarak D. Misalkan jaraknya di sini D ya. Jarak antara kedua plat ini adalah D. Jadi kita bisa hitung usahanya, yaitu sebesar F dikali dengan D, atau gaya listriknya dikali dengan jarak antar plat. Nah, kita tahu bahwa
gaya listrik itu sama dengan nilai dari muatan tes. Jadi gaya listrik itu sama dengan nilai dari muatan tes dikali dengan medan listrik ya. F sama dengan Q kali E. Jadi persamaan yang ini dapat kita tuliskan sebagai usaha sama dengan Q E dikali dengan D. Nah, kita ingat kembali tentang teorema kerja energi dan hukum konservasi energi. Kita tahu bahwa perubahan energi potensial itu sama dengan kerja yang dilakukan oleh gaya luar, tapi dia bernilai negatif. Jadi kita bisa tuliskan delta EP sama dengan minus W. Nah, jadi bisa kita lihat di sini delta EP-nya berarti minus QED. Berarti potensial listrik itu dia bergantung pada medan listrik dan posisinya ya, tapi tidak bergantung pada muatan dari muatan tes yang tadi, yang ini. Nah, pada materi sebelumnya itu kita definisikan medan listrik sebagai gaya per satuan muatan ya, gaya per satuan muatan. Jadi medan listrik yang sebelumnya itu F sama dengan V dibagi V. Jadi gaya per satuan muatan. Nah, dengan cara yang sama akan sangat berguna jika kita mendefinisikan potensial listrik ini, atau cukup potensial saja jika kita memang membicarakan membicarakan listrik. Jadi kalau kita bicarakan tentang listrik, kalian bisa sebutkan potensial listrik ini sebagai potensial saja. Jadi potensial listrik itu atau potensial adalah energi potensial listrik per satuan muatan, atau kalau kita tuliskan persamaannya itu sebagai ini, EPA dibagi dengan Q. Jadi jika muatan tes positif Q dalam sebuah medan listrik memiliki energi potensial sebesar EPA pada titik A, maka potensial listrik VA pada titik ini itu adalah delta EPA dibagi dengan Q. Jadi hanya perbedaan energi potensial yang bisa diukur secara fisik, berarti hanya selisih pada potensialnya saja atau beda potensialnya saja antara dua titik ini, A dengan B yang dapat diukur. Nah, beda potensialnya itu kita dapat tuliskan seperti ini. VBA itu sama dengan VB dikurang VA. Jadi potensial listrik di titik A, B dikurang potensial listrik di titik A. Atau sama dengan energi potensial listrik titik B dikurang energi potensial listrik di titik A dibagi dengan Q. Itu sama dengan minus usaha yang dilakukan untuk memindahkan muatan dari titik A ke titik B dibagi dengan muatannya. Nah, untuk satuan potensial listrik sendiri atau beda potensial itu adalah satuannya adalah joule per kolom atau 1 volt ya, diberikan nama volt. Ini dia untuk menghormati Alessandro Volta yang dikenal sebagai penemu baterai listrik. Jadi penemu baterai listrik itu Alessandro Volta. Jadinya kita gunakan satuannya itu adalah volt. Nah, beda potensial itu karena diukur dalam volt itu biasa sering juga disebut dengan voltase atau tegangan. Jadi terkadang biasa disebut dengan voltase ataupun tegangan. Oke, ini contoh soal terkait hubungan antara energi listrik dengan potensial. Jadi ada dua plat sejajar diberikan muatan untuk menghasilkan beda potensial sebesar 50 volt. Jadi beda potensialnya sebesar 50 volt. Nah, kalau jarak antara kedua plat tersebut adalah 0,050 meter atau 5 cm ya. Nah, yang ditanyakan itu berapa besar medan listrik dalam ruangan antara kedua plat tersebut. Jadi berapa besar medan listrik antar kedua plat ini. Nah, caranya cukup mudah, tinggal kita tadi ingat hubungan antara energi potensial dengan medan listrik dengan potensial listrik. Jadi ada tadi E sama dengan VBA dibagi dengan jarak antar plat. Jadi tinggal dimasukkan VBA-nya itu tadi ini kan diketahui 50 volt dibagi dengan jaraknya. Jaraknya dalam satuan internasional berarti 0,050 meter. Jadi medan listriknya itu adalah 1000 volt per meter.
atau oke, medan listrik ya, 1000 volt per meter. Ini jawabannya ya, cukup mudah. Nah, kalau ini contoh yang kedua, misalkan sebuah elektron dipercepat dari keadaan diam melalui beda potensial VBA, jadi dia beda potensial dari antara titik A dengan titik B ini adalah 5000 volt. Nah, yang ditanyakan itu berapa perubahan energi potensial elektron dan berapa energi kinetik dan laju elektron sebagai akibat dari percepatan ini. Jadi dari sini tadi dicari berapa laju elektronnya. Oke, yang pertama kita tentukan berapa perubahan energi potensial elektron. Jadi perubahan energi potensial elektron ya. Jadi bisa kita tuliskan tadi Q sama dengan delta EP sama dengan Q dikali dengan VBA. Nah, muatan elektron itu adalah berapa ya muatan elektron? Muatan elektron yang perlu kalian ketahui itu adalah Q sama dengan dia minus E atau minus elektron ya, simbol elektron, atau minus 1,6 dikali dengan 10 pangkat minus 19 kolom. Ya, minus 10 pangkat minus 19 kolom. Oke, tinggal kita masukkan. Jadi delta EP-nya atau perubahan energi potensial elektronnya itu adalah minus 1,6 dikali 10 pangkat minus 19 kolom dikali dengan beda potensial antar kedua plat ini. Jadi 5000 volt. Oke, ini kalau kalian selesaikan, kalian akan dapatkan perubahan energi potensialnya sebesar minus 8,0 dikali 10 pangkat minus 16 joule. Nah, itu untuk bagian A. Untuk bagian B, berapa energi kinetik dan laju elektron ya? Nah, untuk energi kinetiknya dan itu dari hukum konservasi energi, kalian harus ingat hukum konservasi energi. Konservasi energi itu dia mengatakan bahwa perubahan energi kinetik ditambah dengan perubahan energi potensial delta EP itu sama dengan 0. Jadi bisa kita katakan bahwa delta perubahan berenergi kinetiknya itu adalah minus delta EP atau yang minus tadi jadi 8,0 dikali 10 pangkat minus 16 joule. Nah, karena kita mau tentukan berapa besar laju elektronnya, berarti dari ini tadi delta K sama dengan delta EP. Delta AK kan 1/2 MV kuadrat dikurang 0. Kenapa 0? Karena ini kan energi kinetik energi kinetik akhir dikurang energi kinetik awal. Jadi kenapa 0 yang di energi kinetik awalnya? Karena elektron itu awalnya dia dalam keadaan diam, jadi dia tidak punya kecepatan, jadi dia 0 di sini. Berapa tadi di sini? Berarti 8,0 kali 10 pangkat minus 16 joule ya. Nah, berarti V-nya itu tak lain adalah ini 2 kali 8,0 berarti 2 dikali 8 berarti 16 kali 10 pangkat minus 16 joule dibagi dengan masanya. Massa elektron itu 9,1 kali 10 pangkat minus 31 kg kalau tidak salah. Jadi ini ya tadi 8,0 ini kan yang mau dicari adalah V-nya, lajunya. Berarti ini yang 1/2 M ini dipindahkan ke sisi kanan jadinya seperti ini. 8 kali 2 jadi dia dalam bentuk akar ya karena dia V kuadrat. Jadi akar dari ini 8 kali 2 16 kali 10 pangkat minus 16 joule dibagi dengan
masanya, massa elektron. Jadi massa elektron itu adalah 9,1 kali 10 pangkat minus 31 kg. Ini kalau kalian selesaikan, kalian akan peroleh laju elektronnya itu sebesar 4,2 kali 10 pangkat 7 meter per sekon. Oke, seperti itu. Oke ya. Oke, selanjutnya kita bahas terkait garis-garis dan permukaan ekuipotensial. Garis-garis dan permukaan ekuipotensial. Jadi potensial listrik itu dapat ditunjukkan dengan menggambarkan garis-garis ekuipotensial atau permukaan ekuipotensial dalam 3 dimensi. Nah, permukaan ekuipotensial ini adalah permukaan di mana semua titik berada pada potensial yang sama. Jadi semua titik itu berada pada potensial yang sama. Atau dengan kata lain, beda potensial antara dua titik yang manapun pada permukaan tersebut itu akan nol. Jadi tidak ada usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan sebuah muatan dari satu titik ke permukaan yang lainnya. Nah, permukaan ekuipotensial ini harus lurus terhadap medan listrik pada semua titik. Jadi dia harus lurus pada semua titik terhadap medan listrik pada semua titik ya. Ini ya. Ada medan listrik konstan, ada muatan titik, ada juga muatan antara, ada juga energi listrik yang dihasilkan oleh dua muatan yang berbeda, muatan positif dan muatan negatif yang dinamakan dengan dipol listrik ya. Nah, elektron volt atau satuan energi. Nah, biasanya kalau berbicara tentang energi itu pasti kalian yang kalian pahami adalah satuannya adalah joule. Namun kalau di listrik itu kita gunakan satuan elektron volt. Kenapa? Karena joule itu merupakan satuan yang sangat besar untuk energi yang berhubungan dengan elektron, atom atau molekul. Jadi untuk tujuan ini kita gunakan satuan elektron volt. Nah, satu elektron volt ini sama dengan energi yang didapatkan oleh partikel yang membawa muatan yang besarnya sama dengan elektron sebagai akibat dari melewati beda potensial 1 volt. Jadi besarnya muatan yang besar sebagai akibat dari melewati beda potensial 1 volt. Jadi muatan elektron itu kan tadi punya besar sebesar ini ya 1,602 kali 10 pangkat minus 19 volt kolom dikali dengan 1 volt ya karena dia melewati beda 1 volt. Jadi 1 elektron volt itu kalian adalah 1,6022 kali 10 pangkat minus 19 atau hampir 1,6 dikali 10 pangkat minus 19 joule. Jadi ini hubungan antara elektron volt dengan joule. Oke, kita bahas terkait potensial listrik oleh muatan titik. Jadi potensial listrik pada jarak R dari satu muatan titik Q itu dapat diturunkan dari persamaan medan listrik dengan menggunakan kalkulus. Nah, potensial dalam hal ini biasanya nol pada tak terhingga ya, pada tak terhingga, yang berarti dia jauh sekali dari muatan titiknya ini, muatan titik V. Nah, pada tempat ini juga medan listriknya itu adalah 0. Nah, kalau kita mau tahu berapa besar potensial listrik pada titik tertentu dari muatan titik ini, maka kita bisa gunakan persamaan ini. V sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali dengan besarnya muatan ini dibagi dengan jarak dari titik tertentu yang ingin kita tentukan potensialnya berapa. Nah, bisa kita tuliskan V-nya sama dengan K Q per R. K itu ini ya, yang 1/4 pi epsilon 0. Jadi nilainya itu 8,99 dikali 10 pangkat 9 Newton dikali meter kuadrat per kolom kuadrat. Jadi yang perlu kalian pahami ini ya rumusnya. V sama dengan K Q R. K itu adalah 1/4 pi epsilon 0 dan dengan nilai K sebesar yang ini. Nah, untuk bagaimana kalau potensial listriknya itu oleh muatan titik? Nah, jadi potensial listrik pada jarak R dari suatu muatan titik Q ini ya, itu dapat diturunkan dari persamaan medan listriknya dengan menggunakan kalkulus. Ini sebenarnya sama tadi ya.
Nah, tapi kalau kita gunakan kalkulus maka persamaannya seperti ini. Jadi misalkan kita ingin menentukan berapa besar beda potensial antara di titik A dengan titik B ini, maka bisa kita gunakan ini WAB atau usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan dari A ke B ini, yaitu integral dari RA menuju RB sama dengan K Q atau muatan Q ini muatan titik ini, yang Q ini adalah muatan tesnya, dikali dengan dibagi dengan R kuadrat dr. Ini kalau kita integralkan R, ini kan dia integral terhadap dr, berarti K Q ini bisa dikeluarkan, tinggal kita integralkan RA RB, ini K Q-nya bisa dikeluarkan, tinggal integral seper R kuadrat dr. Ini kalau integral dari seper R kuadrat itu adalah seper RB dikurang seper RA, karena dia batasnya antara RA sampai dengan RB. Nah, kalau kita mau cari berapa beda potensialnya, berarti KQ dikali dengan seper RB dikurang dengan seper RA. Nah, bagaimana jika potensial listriknya itu bagaimana menentukan potensial listrik oleh beberapa muatan titik ya. Jadi misalkan ada muatan titik Q1, Q2, Q3, kita ingin menentukan berapa potensial listrik di titik ini yang disebabkan oleh ketiga muatan ini. Caranya yaitu dengan tinggal mencari masing-masing potensial listrik yang dipengaruhi oleh masing-masing muatan titik ya, dan kita jumlahkan. Jadi VSP-nya itu atau potensial listrik pada titik ini itu adalah Q1 per R1 yang dipengaruhi oleh muatan 1, terus ditambah dengan potensial listrik yang dipengaruhi oleh muatan Q2 dan potensial listrik yang dipengaruhi oleh muatan Q3. Nah, ini kalau dia muatannya garis ya. Jadi potensial listrik oleh muatan garis seperti ini. Kalau kita ingin menentukan potensial di titik ini, maka persamaannya seperti ini. K lambda len dikali dengan B ditambah B kuadrat tambah D kuadrat per minus A akar A kuadrat ditambah D kuadrat. Ini potensial listrik oleh muatan garis. Nah, bagaimana kalau muatannya berbentuk cincin? Nah, kalau dia berbentuk cincin, maka persamaannya seperti ini. Potensial listrik di titik ini itu K sigma 2pi akar dari Z kuadrat ditambah R kuadrat dikurang dengan Z. Nah, 1/4 pi epsilon 0 itu adalah konstanta kolom. Nah, bagaimana kalau dia dipolistrik? Jadi ada dua buah muatan, ada dua buah muatan yang berbeda. Bagaimana kita ingin menentukan potensial listrik yang pada titik tertentu yang dihasilkan oleh dua muatan yang berbeda atau momen dipol ya. Jadi dua titik muatan Q yang sama ini, namun jadi dua titik muatan yang sama ini, tapi dia tandanya berlawanan dan terpisah sejauh L. Nah, garis-garis medan listrik dan permukaan ekuipotensial untuk sebuah dipol itu digambarkan seperti ini ya gambarannya. Nah, potensial listrik pada titik P ini kita ambil sembarang tempat ya. Sembarang tempat itu merupakan jumlah potensial yang disebabkan oleh masing-masing muatan ini. Jadi dia merupakan penjumlahan dari pengaruh dari dua muatan ini. Jadi ini ya. Potensial listrik di titik P itu sama dengan KQR, berarti dia pengaruh dari muatan positif Q ditambah dengan KQ per R ditambah delta R. Ini kan jaraknya R ditambah delta R ya, berarti ini pengaruh dari muatan minus ya, muatan yang negatif. Jadi KQ dikali seper R dikurang seper R ditambah delta R. Jadi bisa kita tuliskan beda potensial di titik ini itu KQ delta R dibagi dengan R dikali R tambah delta R. Jadi R itu adalah jarak dari P ke muatan positif
dan R delta R itu jarak dari muatan ini P ke muatan negatif. Nah, persamaan ini bisa kita sederhanakan menjadi lebih sederhana jika kita perhitungkan titik P ini jaraknya itu dari dipol jauh lebih besar daripada jarak antar kedua muatan. Jadi kita bisa ibaratkan jarak P ini jauh lebih besar daripada jarak antar kedua muatan ini. L-nya. Jadi R-nya itu jauh lebih besar daripada L-nya. Maka kita bisa lakukan pendekatan bahwa delta R itu yang ini delta R nilainya itu L cos theta. L cos theta. Jadi bisa kita tuliskan V-nya ini sama dengan K Q delta R-nya itu L cos theta, K Q L cos theta dibagi dengan R kuadrat. Sisa R kuadrat ya, karena delta R-nya tadi sangat kecil. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa potensial itu menurun terhadap kuadrat jarak dari dipol ya. Jadi dia nilai potensialnya itu menurun terhadap kuadrat jarak dari dipol. Sementara untuk satu muatan titik tadi potensial itu menurun terhadap pangkat 1 dari jarak. Nah, tadi yang ini ya, yang muatan titik. Nah, dia tadi yang ini muatan titik dia menurun terhadap pangkat 1 saja dari jarak. Sedangkan kalau untuk dua buah muatan yang berbeda, yaitu potensialnya menurun terhadap kuadrat jarak dari antar muatannya ini. Nah, jadi tidak heran kita bisa katakan bahwa potensial itu berkurang lebih cepat untuk dipol, karena ketika Anda jauh dari dipol, kedua muatan yang sama tetapi berlawanan jenis ini itu tampak demikian dekat satu sama lain sehingga cenderung menetralkan. Jadi hasil kali Q dikali L ini pada persamaan ini disebut dengan momen dipol ya, P. Jadi ada P momen dipol. Jadi dia merupakan hasil kali antara muatannya dengan jarak antara muatannya. Nah, ini satuan momen dipol itu adalah P, satuannya adalah ini karena Q adalah C muatan, L itu adalah jarak ya, berarti meter. C kali meter. Nah, biasa digunakan satuan dBA ya, 1 dBA. Jadi ini satuannya biasa dBA untuk momen dipol. Jadi 1 dBA itu sama dengan, kalau tidak salah, 3,33 dikali 10 pangkat minus 30 kolom dikali meter. Jadi ini satuan dari momen dipol. Oke, contoh. Potensial yang disebabkan oleh muatan positif atau negatif ya, ini terkait momen dipol. Kita ingin menentukan berapa potensial pada titik 0,50 meter dari muatan titik plus 20 mikrokolom dan dari muatan titik minus 20 mikrokolom. Nah, tinggal gunakan yang tadi, berarti kita bisa pisahkan ini 1 dengan 2. Jadi V1-nya itu yang ini ya, bagian A, A-nya itu P1 berarti K Q per R. Sama dengan Q-nya muatannya berapa? Plus 20 ya, 20 dikali 10 pangkat mikron itu 10 pangkat 6 ya, 10 pangkat 6 kolom dibagi dengan R 0,50 meter. Ini hasilnya 3,6 dikali dengan 10 pangkat 5 volt. Nah, sama halnya dengan yang untuk bagian B, tapi dia dalam arah minus ya, karena dia minus 20 mikrokolom, berarti V1-nya itu adalah V2-nya itu adalah minus 3,6 kali 10 pangkat 5 volt. Oke, mudah ya. Nah, bagaimana contoh soal yang berikut? Jadi kita ini terkait dengan usaha yang dibutuhkan untuk mendekatkan dua muatan positif. Nah, berapa usaha minimum yang harus dilakukan oleh gaya eksternal untuk membawa muatan yang sebesar 3 mikrokolom dari jarak yang sangat jauh, katakanlah R-nya itu tak terhingga ke titik yang berjarak 0,500 meter dari muatan Q, 20 mikrokolom. Jadi ada muatan Q ya, di sini misalkan,
ada muatan R yang tak terhingga ke titik yang berjarak R-nya sama dengan 0,500 meter. Jadi berapa usaha minimum yang dilakukan untuk membawa muatan ini, muatan sebesar ini 3,00 mikrokolom ya, muatan sebesar 3 mikrokolom dari jarak yang sangat jauh. Oh, mohon maaf salah ya. Bukan ini 3,0 mikrokolom. Jadi muatan tesnya. Jadi ada muatan Q ya. Itu sebesar 3,00 mikrokolom. Kita mau bawa dia dari jarak yang sangat jauh ini ke titik berjarak 0,5 meter dari muatan Q yang sebesar 20 mikrokolom. Nah, caranya yaitu jadi tinggal gunakan yang tadi, usaha itu adalah Q dikali dengan beda potensialnya ya. Beda potensial di titik B itu adalah ini ya, misalkan ini A, dan ini yang dari titik tak terhingga itu adalah B. Mohon maaf, ini kita anggap B, ini A. Karena awalnya kan dia jaraknya tak terhingga, berarti A, dan akhirnya itu dia pindah pada jarak B. Jadi V akhir dikurang V awal. Jadi usahanya itu adalah Q dikali K Q per RB dikurang K Q per RA. Nah, Q-nya sama dengan Q tadi berapa ya? Maaf. Oke, Q-nya itu 3,0 mikrokolom atau 3 dikali 10 pangkat minus 6 kolom dikali dengan K. K-nya itu nilai K tadi berapa ya? Ingat ya, mungkin saya selesaikan dulu yang bagian ini. Oke. Q per RB. RB itu kan jarak ini ya, 0,500 meter. RA itu adalah tak terhingga. Jadi RA-nya itu tak terhingga. Nah, ini kan dia dalam bentuk Q per tak terhingga. Berarti apapun yang dibagi dengan tak terhingga itu dia mendekati 0. Jadi nilai ini adalah 0 ya, dia sama dengan 0. Berarti tinggal kita selesaikan yaitu Q per RB. Atau W sama dengan Q-nya tadi 3 kali 10 pangkat minus 6 mikrokolom. Sudah kolom ya, karena sudah dikali dengan 10 pangkat minus 6. Kolom dikali dengan K-nya itu adalah 8, berapa ya tadi? Wait. Nilai K tadi itu adalah 8,99 atau 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat dikali dengan muatan ini ya, muatannya 20 mikrokolom, berarti 2 dikali 10 pangkat minus 5 kolom dibagi dengan jarak RB-nya, dengan jarak akhirnya yaitu 0,500 meter. Nah, ini kalau kalian selesaikan, kalian akan dapatkan usaha minimum yang dilakukan oleh gaya eksternal untuk membawa muatan 3 mikrokolom ini dari jarak yang sangat jauh ke jarak 0,500 meter dari muatan titik ini sebesar 1,08 Joule. Jadi ini usahanya kalau kalian selesaikan perhitungan yang ini. Oke. Ini terkait apa ya tadi? Usaha yang dibutuhkan untuk mendekatkan dua muatan positif ya. Oke, kita masuk ke bagian kapasitor. Lebih jauh tentang kapasitor. Jadi ini adalah beberapa jenis kapasitor. Ya. Kapasitor itu adalah sebuah alat yang dapat menyimpan muatan listrik
Jadi normalnya itu kapasitor terdiri dari dua benda yang merupakan penghantar. Biasanya dia itu merupakan plat atau lembaran yang diletakkan berdekatan tetapi tidak saling menyentuh. Nah, kapasitor itu banyak digunakan pada rangkaian-rangkaian elektronik dan kadang disebut dengan kondensator. Nah, jadi kapasitor ini dia menyimpan muatan untuk penggunaan akhir. Jadi seperti pada lampu kilat mata kamera dan sebagai cadangan energi pada komputer jika listrik mati. Nah, kapasitor itu juga menahan limpahan muatan dan energi untuk melindungi rangkaian. Nah, ini adalah foto sebenarnya dari beberapa kapasitor yang digunakan untuk berbagai aplikasi. Walaupun secara sederhana biasanya itu dia terdiri atas sepasang plat sejajar ataupun kedua plat tersebut digulung menjadi bentuk silinder. Nah, ini adalah simbol yang menggambarkan kapasitor. Jadi kalau ada rangkaian listrik, terus ada simbol seperti ini, itu berarti adalah kapasitornya. Nah, jadi kalau ada tegangan atau voltase diberikan kepada kapasitor dengan cara menghubungkan kapasitor ini ke sebuah baterai dengan kawat, ya seperti pada gambar ini, maka muatan itu akan mengalir dari baterai ke masing-masing plat. Jadi muatan itu akan bergerak dari baterai ini ke masing-masing plat. Jadi satu plat itu mendapat muatan negatif dan yang lainnya itu mendapat muatan positif dengan jumlah yang sama. Nah, masing-masing ujung baterai dan plat kapasitor yang terhubung dengan ini berada pada potensial yang sama. Jadi voltasenya itu penuh baterai tanpa yang melewati kapasitor, ya. Nah, untuk suatu kapasitor tertentu, jumlah muatan Q itu, jadi untuk suatu kapasitor tertentu itu jumlah muatan Q yang didapat oleh setiap plat itu, jadi dia sebanding dengan beda potensial antara plat. Jadi, nah konstanta pembanding ini C ini itu disebut sebagai kapasitansi dari kapasitor. Atau bisa kita tuliskan kapasitansinya itu adalah Q dibagi V. Nah, satuan untuk kapasitansi ini adalah satuannya adalah apa ya? Farad. Farad bisa dituliskan dengan F. Nah, sebagian besar kapasitor itu memiliki kapasitansi dalam kisaran 1 pikofarad, 10 pangkat minus 12 farad, ya, sampai dengan 10 pangkat 3 mikrofarad. Nah, hubungan ini pertama kali ditemukan oleh Volta pada akhir abad ke-18. Nah, kapasitansi C ini tidak bergantung pada Q atau V. Nah, nilainya hanya itu bergantung pada ukuran bentuk dan posisi relatif dari kedua konduktor dan juga pada material yang memisahkan mereka. Nah, untuk kapasitor plat sejajar, ya, yang masing-masing platnya memiliki luas misalkan A dan dipisahkan oleh jarak D yang berisi udara, kapasitansi itu dinyatakan seperti ini, persamaan ini. C sama dengan epsilon 0 itu permitivitas hampa udara, ya, dikali dengan luasnya luas plat A dibagi dengan jarak plat tersebut yang berisi udara A per D. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa C ini, nilai kapasitansi ini hanya bergantung pada faktor geometrinya saja. Faktor geometrinya A dan D, dan bukan pada nilai Q, ya. Bukan pada nilai Q ataupun V. Nah, nilai E0 ini tadi yang epsilon 0 itu dia permitivitas hampa udara yang nilainya sama dengan 8,85 dikali dengan 10 pangkat 12 C kuadrat per N meter kuadrat. Atau terkadang orang bulatkan jadi 9,0 kali 10 pangkat 12 C kuadrat per Newton meter kuadrat. Oke, ini terkait kapasitansi, ya. Oke, contoh soal yang bagian A. Hitung kapasitansi sebuah kapasitor plat sejajar yang ukuran plat-platnya adalah 20 cm
3 cm dan dipisahkan oleh udara sejauh 1 mm. Ini mudah ya, tinggal kita masukkan dalam persamaan yang tadi. C-nya itu adalah permisivitas hampa udara dikali dengan luas per jarak antar plat. Nah, permitivitas tadi nilainya 8,85 dikali 10 pangkat minus 12 C kuadrat N per meter kuadrat dikali dengan A-nya, luas platnya. Berarti ini ya 20 dikali 3 cm. Itu adalah 60 cm ya. 60 cm, kalau 60 cm kuadrat itu di bawah ke meter kuadrat, jadinya adalah 6 dikali 10 pangkat minus 3 meter kuadrat. Dibagi dengan ini ya, jarak antar platnya itu 1 mm atau 1 kali 10 pangkat minus 3 meter. Jadi semuanya harus diubah dalam satuan internasional. Ini kalau kalian selesaikan, ini kan mati ya, mati, tinggal 6 dikali 8,85, itu hasilnya adalah nilai kapasitansinya adalah 53 picofarad. Bagian B, berapa muatan pada setiap plat jika baterai 12 volt dihubungkan ke kedua plat tersebut? Nah, tinggal gunakan yang rumus tadi juga. Ini sama dengan C dikali dengan V. C-nya itu kita peroleh dari sini 53 picofarad ya, atau 53 kali 10 pangkat minus 12 farad dikali dengan ini tegangan baterainya itu 12 volt. Berarti muatannya itu adalah 12 kali 53 itu 6004. Berapa ya? Intinya hasilnya itu adalah 6,4 dikali 10 pangkat minus 10 kolom. Kalau kalian selesaikan ini. Bagian C, berapa medan listrik antar kedua plat tersebut? Gunakan rumus yang di awal tadi, yaitu E sama dengan V dibagi dengan D. V-nya itu adalah 12 volt dibagi dengan jarak antar platnya, yaitu 1 kali 10 pangkat minus 3 meter. Jadinya adalah berapa ini? 1,2 dikali 10 pangkat 4 volt per meter. Terus bagian D. Perkirakan luas plat yang dibutuhkan untuk mencapai kapasitansi 1 farad dengan menganggap jarak celah udara D-nya itu 100 kali lebih kecil atau 10 mikron. Nah, jadi sama dengan menggunakan rumus yang bagian A, tapi kita ingin mencari berapa kira-kira luas platnya. Jadi luas platnya itu adalah, kalau kita ubah rumus yang ini menjadi untuk mencari A, maka C dikali D dibagi dengan nilai permitivitas udara, hampa udara. Jadi C-nya itu adalah ini plat yang dibutuhkan untuk mencapai kapasitansi 1 farad, berarti di sini 1 farad dikali D. D-nya itu adalah 10 pangkat minus 6. Bukan. Jadi jarak celah udara itu 100 kali lebih kecil atau 10 mikron. 10 mikron itu dia adalah berapa ya? 100 kali lebih kecil. Berarti ini tadi kan jaraknya itu dia 1 mm. Kalau dia 100 kali lebih kecil berarti dia 1 mikron ya. 1 mikron itu dia 10 pangkat minus 6 meter. Bukan 10 mikron ya, 1 mikron. Kalau dia 10 mikron. Oke, ini sudah benar. 100 kali lebih kecil daripada 1 mm, itu berarti dia 1 mm kan 10 pangkat minus 3 meter ya. Kalau dia 100 kali lebih kecil, berarti dia 10 pangkat minus 5 ya, 10 pangkat minus 5 meter. Ini 10 mikron. 10 mikron, jadi 10 pangkat minus 5 meter. Jadi di sini 10 pangkat minus 5 meter dibagi dengan permitivitas udara itu 9 kali 10 pangkat atau 8,85.
Kita gunakan 8,85 kali 10 pangkat min 12 C kuadrat per N meter kuadrat. Itu hasilnya kalian akan dapatkan, ini kan 10 pangkat min 12, ini 10 pangkat 5, berarti dia 10 pangkat min 7 ya, tapi ada di sini 1,1. Itu dia sekitar 10 pangkat 7 ya, meter kuadrat. Jadi luasnya itu sekitar 10 pangkat 7 meter kuadrat. Oke. Jelas ya contoh soal yang ini terkait kapasitansi. Kita lanjutkan tentang dielektrikum. Jadi dalam sebagian besar kapasitor itu ada lembar isolator, biasanya dia dari kertas atau plastik. Nah, ini yang disebut dengan dielektrikum. Jadi ruang antara kedua konduktor kapasitor berisi material yang merupakan non-konduktor seperti udara, kertas, atau plastik. Jadi material-material ini disebut sebagai dielektrikum dan kapasitas sebanding dengan sifat dielektrikum yang disebut konstanta dielektrikum K. Itu hampir sama dengan nilainya 1 untuk udara. Nah, untuk kapasitor plat sejajar ini ya, C itu sama dengan K dikali permitivitas udara dikali A per D. Jadi rumus yang tadi cuma tinggal ditambah dengan konstanta dielektrumnya, karena dia sebanding dengan nilai kapasitansi itu dia disebanding dengan konstanta dielektrikumnya. Jadi C-nya itu adalah itu epsilon, bukan epsilon lagi ya, dikali dengan A per D. Jadi epsilon di sini adalah merupakan permitivitas material. Material ini ya, material yang digunakan kertas atau plastik. Nah, sebuah kapasitor yang bermuatan itu menyimpan energi listrik dengan memisahkan muatan positif dan negatifnya. Nah, energi yang tersimpan dalam kapasitor itu akan sama dengan usaha yang dilakukan untuk memberikan muatan padanya. Nah, efek pemberian muatan kapasitor itu adalah memindahkan muatan dari satu plat ya ke plat yang lain. Nah, inilah yang dikerjakan oleh baterai ketika dihubungkan dengan kapasitor. Nah, jadi kapasitor itu tidak langsung menjadi bermuatan, ada prosesnya ya. Jadi dia tidak langsung bermuatan. Nah, usaha untuk memindahkan muatan total Q dari satu plat ke plat lainnya itu bisa kita tuliskan seperti ini. W sama dengan Q VF itu adalah voltase akhir atau tegangan listrik akhir dibagi dengan 2. Nah, dengan demikian kita dapat mengatakan bahwa energi potensial listrik EP yang tersimpan dalam kapasitor itu adalah 1/2 dikali dengan Q dikali dengan V. Nah, karena Q tadi kita definisikan CV, jadi bisa kita gantikan di sini V-nya itu kita ganti dengan CV, berarti 1/2 CV kuadrat, atau V-nya itu kita ganti dengan Q per C, jadinya 1/2 Q kuadrat per C. Oke ya. Oke. Contoh. Sebuah lampu kilat kamera menyimpan energi dalam kapasitor 660 mikrofarad pada 330 volt. Berapa banyak energi listrik yang dapat disimpan, dan berapa daya keluaran jika hampir semua energi ini dilepas dalam 1 milisekon. Jadi untuk menjawab bagian A, kita gunakan persamaan tadi ya, U sama dengan 1/2 CV kuadrat. Jadi tinggal kita masukkan 1/2 dikali dengan C-nya, muatan kapasitansinya, yaitu adalah 660 mikrofarad atau 660 mikrofarad itu berarti berapa ya? 60 dikali 10 pangkat minus 6 farad ya, sama dengan dikali dengan V.
tegangannya 330 volt. volt ya. Nah, ini kalau kalian selesaikan, berarti 660 dibagi 2 itu kan 330 kan? 330, berarti 30 dikali 330 lagi. Itu hasilnya 108900 dikali 10 pangkat minus 6. Minus 6 joule. Atau ini kalau kita jadikan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 0,1 joule, sekitar 0,1 joule ya. Oh, mohon maaf, salah. Ini karena dia, apa lagi nih? Harusnya di sini CV kuadrat ya, berarti di sini kuadrat. Berarti nanti dia itu sekitar berapa ya? 330 dikali 330 dikali 330 itu 35.937, atau bisa kita tuliskan 2, 3, 4, 5, 6 35,9 joule. Ini tolong dicek ulang ya. Terus berapa daya keluaran jika hampir semua energi ini dilepas dalam 1 meter per sekon? Jadi berapa dayanya itu P. Jadi ada rumus lain ya. Daya itu adalah energi listrik dibagi dengan waktunya ya, per T. Jadi energi listrik yang dihasilkan tadi 35,9 joule dibagi dengan waktunya. Waktunya 1 milisekon atau 10 pangkat minus 3 sekon ya. Nah, ini hasilnya adalah 35.900 joule per sekon atau 35.900. Ini 35.900 joule per sekon ya, atau 35.900 watt. Oke. Jadi daya keluaran jika hampir semua energinya dilepas dalam 1 milisekon itu sebesar 35.900 watt. Oke ya. Oke, next. Efek kapasitor terhadap kesehatan. Jadi energi yang disimpan dalam kapasitansi yang besar itu dapat menyebabkan luka bakar atau kejutan ya. Jadi salah satu alasan kalian biasanya diperingatkan untuk tidak boleh menyentuh rangkaian listrik atau membuka alat elektronik secara bebas itu adalah karena kapasitornya mungkin masih membawa muatan, bahkan sekalipun daya eksternalnya itu telah dimatikan. Jadi itu kadang-kadang kalau kalian dilarang pegang alat listrik sembarangan itu karena ini bisa saja kapasitornya masih membawa muatan walaupun kalian sudah hilangkan daya eksternalnya atau matikan daya eksternalnya. Nah, di sisi lain, dasar dari alat kejut jantung ini ya, defibrilator itu adalah kapasitor yang diberi muatan hingga mencapai tegangan yang tinggi. Jadi dia ini kapasitornya diberikan muatan hingga mencapai tegangan yang tinggi. Jadi serangan jantung itu kan ditandai dengan adanya detak jantung yang tidak teratur dan cepat ya. Biasanya dikenal istilah medisnya fibrilasi serambi kalau menurut artikel ini, buku ini. Jadi fibrilasi serambi. Jadi jantung itu kemudian tidak dapat memompa darah ke seluruh tubuh dengan normal, dan jika gangguan ini berlangsung cukup lama itu akan menyebabkan kematian. Nah, sentakan muatan listrik yang singkat dan tiba-tiba melalui jantung dari defibrilator ini itu dia dapat menyebabkan terhentinya jantung secara sempurna, kadang diikuti dengan kembalinya detak jantung yang normal. Nah, kapasitor defibrilator ini diberikan muatan hingga mencapai tegangan yang sangat tinggi, biasanya hingga beberapa ribu volt ya, dan dilepaskan dengan sangat cepat melalui jantung melalui
sepasang alat kontak lebar yang dikenal sebagai pad atau paddle. Ada paddle di sini ya, yang menyebarkan arus listrik ke seluruh dada. Jadi itu singkatnya untuk defibrilator ini. Bagaimana hubungan antara potensialnya itu konsep yang kita pelajari tadi dengan alat ini, alat defibrilator ini. Nah, terkait dengan digital bilangan binar atau voltase sinyal. Jadi baterai dan stop kontak yang biasa kita gunakan itu dimaksudkan untuk menyediakan voltase yang konstan ya, voltase pasok yang konstan sebagai daya untuk mengoperasikan senter, pemanas listrik, dan perangkat listrik dan elektronik lainnya. Kalau secara digital itu tampilannya seperti ini, dia menyediakan voltase yang konstan ya, jadi dia konstan voltasenya. Oke, jadi perlu kalian ketahui bahwa reservoir televisi pertama itu dia menggunakan tabung sinar katoda ya. Jadi televisi lama itu dia menggunakan tabung sinar katoda atau CRT ya, cathode ray tube. Dan setelah tahun 2008 itu dia sudah tidak digunakan lagi, dia diganti dengan televisi jenis baru. Nah, jadi tahun-tahun berikutnya itu setelah tahun 2008 itu cukup sulit untuk menemukan satu set CRT yang ada di televisi lama. Jadi meskipun TV ini adalah plasma layar datar atau liquid crystal display atau yang familiar kita disebut jadi TV ini sudah digantikan dengan LCD ya, liquid crystal display. Jadi TV lama ini sudah diganti dengan liquid. Jadi sekarang itu yang dinamakan dengan LCD. Nah, dulu itu dia gunakan CRT. CRT itu adalah cathode ray tube. Sekarang TV zaman sekarang itu dia adalah plasma layar datar atau liquid crystal display. Jadi cara kerja CRT ini yang pada televisi lama itu bergantung pada emisi termionik yang ditemukan oleh Thomas Edison. Jadi ini juga memanfaatkan konsep yang sudah kita pelajari tadi, yang CRT ini. Nah, EKG atau elektrokardiogram ya. Jadi setiap terkait tadi ya tentang terkait di bidang medis. Jadi setiap kali jantung itu berdetak, perubahan potensial listrik yang terjadi pada permukaannya itu bisa dideteksi menggunakan elektroda yang dipasang pada kulit. Jadi ada elektroda yang dipasang pada kulit. Nah, perubahan potensialnya itu cukup kecil dalam orde milivolt ya, dan harus diperkuat. Nah, perubahan ini ditampilkan dalam bentuk grafik pada kertas maupun pada monitor CRT atau LCD ya. Jadi biasanya ditampilkan dalam bentuk seperti ini. Nah, gambar ini menunjukkan sebuah EKG yang merupakan rekaman perubahan potensial jantung dari seseorang. Jadi EKG ini merupakan alat yang sangat baik untuk mengidentifikasi kelainan jantung. Misalkan sisi kanan jantung itu akan membesar jika bilik kanan itu harus mendorong beban yang besarnya tidak normal, seperti ketika pembuluh darah mengeras atau tersumbat ya. Nah, masalah seperti itu dapat langsung bisa langsung dilihat menggunakan EKG ini karena dari grafiknya itu gelombang S-nya itu akan menjadi sangat besar kalau dia masalahnya seperti itu. Jadi gelombang S ininya itu akan menjadi sangat besar atau bernilai sangat negatif. Nah, nilai besar negatif ya ke bawah. Oke. Itu terkait penerapan konsep potensial listrik. Jadi, oke. Ternyata itu tadi slide akhir. Jadi itu tadi penjelasan terkait potensial listrik. Jadi jika ada yang kurang dipahami, kalian bisa menanyakannya secara langsung melalui komentar pada video ini atau melalui grup WhatsApp ya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.